Selamat datang di Infonomi. Ini adalah Xiaomi 17 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi, ketika Anda menyalakan perangkat Anda untuk pertama kalinya, Anda akan melihat layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini, yang hanya bertuliskan Xiaomi HyperOS dengan satu panah. Jadi kita akan klik pada itu. Dan dari sini sekarang kita akan mencari bahasa yang kita inginkan. Untuk saya, perangkat ini sudah memilih bahasa Polandia yang bukan bahasa yang akan saya gunakan. Jadi saya akan mulai menggulir ke bawah untuk memilih bahasa Inggris. Dan kita punya beberapa pilihan, ada English, Australia, India, UK, dan US. Dan ya itu saja pilihannya sekarang. Dari semua pilihan itu, saya akan memilih US. Sebenarnya akan lebih baik, sebenarnya. Bagus juga karena kita bisa memilih wilayah di halaman berikutnya. Sekarang di sini saya akan memilih Polandia. Itu memang negara asal saya, tapi sebenarnya bukan itu alasan saya memilihnya. Alasannya karena Polandia berada di Uni Eropa. Dan ide saya di sini adalah, meskipun saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi saya akan membagikannya kepada Anda. Siapa tahu untuk secercah harapan kecil, jika ini berhasil dengan baik, kita juga bisa memanfaatkannya. Jadi idenya adalah bahwa Uni Eropa cukup ramah terhadap konsumen, dan ketika mereka membuat semacam undang-undang dan memaksa perusahaan untuk mematuhinya, mereka benar-benar melakukannya demi kebaikan masyarakat, berbeda dengan kita yang melakukannya demi keuntungan perusahaan, agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang dari Anda. Jadi dengan logika seperti ini, saya akan memilih negara-negara Uni Eropa seperti Polandia, karena jika Uni Eropa membuat undang-undang yang memaksa, misalnya Google untuk tidak mengunci sistem operasinya, sehingga kita masih bisa menginstal aplikasi demo kita setelah bulan September, Google mungkin hanya akan mematuhi ini di Uni Eropa dan menguncinya di tempat lain. Dan itu adalah sesuatu yang akan terjadi, jadi sebaiknya Anda mengetahuinya. Jadi saya akan memilih itu untuk berjaga-jaga. Ini akan mencegah mereka untuk bisa mengunci perangkat yang ada di Uni Eropa, misalnya di Polandia. Tapi jika ini benar-benar berhasil, kemungkinannya kecil. Dan yang kedua, jelas Uni Eropa belum membuat undang-undang apapun terkait penguncian Android. Jadi ini hanya situasi hipotetis saja. Dan selanjutnya, kita punya syarat dan ketentuan, jadi ada perjanjian pengguna, kebijakan privasi. Anda bisa mengetuk salah satu dari keduanya untuk membaca dengan tepat apa yang Anda setujui. Tapi pada akhirnya, jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda tidak akan pernah membaca satu kata pun dari ini. Dan Anda akan langsung setuju saja. Saya telah membaca dan menyetujui ini, dan lanjut ke halaman berikutnya, bahkan jika Anda hanya membaca satu kalimat ini saja sekarang. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan pop-up pengaturan menggunakan perangkat lain. Jadi jika Anda punya perangkat lain, Anda akan mendapatkan pop-up ini di sana. Yang saya sarankan adalah menutupnya saja. Saya juga tidak tahu, tutup saja. Pergi saja sekarang. Alasannya, ini menggunakan Google dan ini akan mentransfer data. Pada dasarnya ini adalah impor data, tapi dengan cara yang paling buruk. Saya benar-benar tidak suka Google sebagai proses backup atau restore, karena itu benar-benar menjijikan. Dan ini hanya memungkinkan Anda untuk memindahkan akun Anda dengan cepat dari satu ponsel ke ponsel lain. Pada dasarnya dengan melakukan semacam verifikasi nomor itu. Dan setelah itu selesai, Anda bisa memindahkan data. Sekarang, memindahkan di sini sebenarnya dalam tanda kutip, karena sebenarnya data itu tidak benar-benar dipindahkan. Yang dilakukan adalah mengambil data dari cloud. Jadi biasanya Google langsung menyerang Anda dengan hal itu. Agar Anda mengizinkan mereka mengambil semua informasi pribadi Anda, seperti kontak, pesan, foto, dan semacamnya. Dengan dalih bahwa data tersebut akan disimpan di cloud. Jadi sangat mudah bagi Anda untuk mengaksesnya kapan saja, dan ini juga merupakan cadangan yang bagus. Nah, kapasitas penyimpanan cadangan yang bagus itu hanya terbatas hingga 15 GB. Setelah 15 GB, mereka sama sekali tidak peduli, jadi itu hal yang cukup menyebalkan. Dan dalam melakukan itu, proses ini juga dibatasi oleh hal yang sama, yaitu 15 GB. Besar. Nah, bagian terburuknya adalah proses pendaftarannya. Ini tidak akan memindahkan aplikasi dari ponsel lama Anda, yang mungkin adalah ponsel yang itu, ke ponsel ini. Fungsinya adalah untuk memberitahu ponsel ini apa yang telah dikatakan oleh ponsel lainnya. Aplikasi diunduh dari Play Store. Jadi saya mengunduhnya kembali dari Play Store. Jika aplikasi berasal dari luar Play Store, aplikasi apa? Aku tidak melihat apapun.
Jadi pada dasarnya itulah yang akan Anda lihat. Dan lebih jauh lagi, jika sebuah aplikasi sudah tidak tersedia lagi di Play Store, seperti misalnya Yuzu. Aplikasi itu sama sekali tidak akan dipindahkan karena ponsel ini tidak bisa mengunduhnya dari Play Store. Aplikasi itu sudah tidak ada lagi di sana. Jadi dalam hal menyiapkan dan memindahkan data, cara ini benar-benar penting dan inilah salah satu caranya. Ini semacam, ini hanya memberi Anda pengaturan menggunakan perangkat lain. Tapi pada dasarnya ini adalah cadangan, ada lagi, atau cadangan, ini adalah pemulihan. Akan ada pemulihan lain yang akan muncul, yang pada dasarnya sama seperti yang baru saja kita lihat di sini. Dan saya akan menunjukkannya kepada Anda di akhir video. Ada cara yang jauh lebih baik untuk memindahkan data dari perangkat lama saya ke perangkat ini yang akan bekerja jauh lebih baik, lebih cepat, tanpa rasa sakit, dan tidak membeda-bedakan data tergantung dari mana asalnya. Nah, bagaimanapun juga, selanjutnya kita punya masukkan kartu SIM. Langkah ini sepenuhnya opsional. Anda bisa memasukkan kartu fisik dari bawah atau dua, atau Anda bisa mengaktifkan eSIM. Dan cukup lakukan melalui kode QR atau apapun itu. Nah, untuk eSIM, Anda memang perlu terhubung ke jaringan. Jadi, jika Anda memilih ini, Anda bisa melihat perangkat meminta saya untuk terhubung ke jaringan saya. Sekarang, bahkan jika Anda melewati langkah ini sekarang, perangkat tetap meminta Anda untuk terhubung ke jaringan. Tapi sekali lagi, ini opsional. Dan satu-satunya waktu Anda benar-benar perlu terhubung ke jaringan selama proses pengaturan adalah ketika Anda tidak memiliki internet dan ingin menambahkannya, eSIM. Saya akan melewati langkah ini juga. Dan selanjutnya kita punya pengaturan kunci layar. Dari kecil ada beberapa ciri berbeda untuk melindungi perangkat kita yang sebenarnya saya sarankan untuk digunakan. Kita punya kunci layar seperti PIN, pola, atau kata sandi. Lalu ada juga sidik jari atau pengenalan wajah. Nah, untuk dua yang terakhir, yaitu sidik jari atau pengenalan wajah, Anda akan selalu diwajibkan memilih PIN, pola, atau kata sandi. Ini pada dasarnya adalah biometrik, jadi biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Dan pada saat perangkat Anda gagal membuka kunci karena alasan apapun, mungkin Anda punya luka kecil di jari, atau ada noda kecil di wajah, dan ponsel Anda menolak mengenali Anda. Nah, Anda selalu bisa menggunakan PIN, pola, atau kata sandi untuk membukanya dengan lancar. Jadi saya sebenarnya akan memilih pola di sini dan tidak yang lain, jadi saya akan memilih satu sekarang. Xiaomi menganggap basis penggunanya itu bersuhu ruangan dan memberitahu Anda bahwa Anda harus mengingat kata sandi Anda. Wow, ya jelaslah, air itu basah di sini. Lalu gambar pola 2 kali, konfirmasi, selesai, lalu periksa dengan cara ini. Dan inilah pola kita. Sekarang di sini saya akan meluangkan sedikit waktu untuk menjelaskan omong kosong ini karena memang cukup mengganggu. Kita punya Google Services atau lebih tepatnya Google Spyware. Ada lokasi, data pengguna, diagnostik, serta pembaruan aplikasi. Mari kita bahas cepat. Jika tak peduli privasi, silakan lanjut. Tapi jika peduli, saya akan jelaskan lebih dalam. Ada opsi gunakan lokasi, mematikannya juga mematikan pemindaian. Tapi pada dasarnya gunakan lokasi saja. UM memungkinkan aplikasi dan layanan dengan izin lokasi untuk menggunakan lokasi perangkat Anda secara akurat menggunakan informasi sinyal nirkabel seperti Wi-Fi dan GPS. Jadi dengan mematikan itu Anda pada dasarnya tidak mengizinkan aplikasi untuk mendapatkan lokasi Anda. Dan secara umum Anda seharusnya tidak bisa dilacak, bukan? Meskipun diklaim bahwa itu dilakukan melalui Wi-Fi dan GPS secara khusus, benar kan? UM juga menyebutkan menara jaringan seluler, meskipun saya bisa jamin itu tidak akurat. Sekarang, Anda mungkin tidak akan terlacak secara tepat, tapi Anda tetap akan terlacak. Jadi itu salah satu hal, dan saya akan menjelaskan ini lebih lanjut nanti. Tapi bagaimanapun, selanjutnya kita punya opsi izinkan pemindaian. Jadi izinkan aplikasi dan layanan untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat terdekat kapan saja, bahkan ketika Wi-Fi dan Bluetooth dimatikan. Jika itu tetap dilakukan saat dimatikan, apakah benar-benar berarti itu mati? Jadi itu luar biasa. Jelas, dengan mematikan itu, Anda akan menganggap bahwa Anda pada dasarnya menghentikan hal itu terjadi. Sekarang, secara teori, Anda mungkin menghentikan hal itu terjadi, tapi ini hanya memberitahu Anda satu sisi saja.
Ini memungkinkan aplikasi dan layanan untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat terdekat. Jadi ini hanya mengacu pada perangkat ini yang mencari perangkat lain. Ini tidak mengacu pada perangkat lain yang mencari perangkat Anda. Dengan Wi-Fi dan Bluetooth Anda yang selalu aktif, bahkan ketika dimatikan, luar biasa. Jadi ya, itu salah satu hal. Dan itu juga agak melanggar opsi ini, karena yang satu ini seolah-olah mengklaim bahwa itu akan mencegah pelacakan lokasi. Tapi hey, jika perangkat lain bisa menemukan Anda, berarti mereka bisa melacak Anda, bukan? Dan juga NFC diaktifkan secara default di ponsel. Jadi NFC adalah singkatan dari Near Field Communication. Apakah itu terdengar seperti sesuatu yang sebaiknya Anda matikan jika Anda benar-benar peduli dengan privasi Anda? Ngomong-ngomong, hal terakhir adalah mengirim data pengguna dan diagnostik. Jadi pada dasarnya, membantu meningkatkan pengalaman perangkat Android dengan bla bla, ini sesuatu yang benar-benar kami pedulikan. Saya punya anggapan bahwa dengan mematikan fitur itu, mengirim data pengguna dan diagnostik, saya sama sekali tidak peduli data apapun itu. Itu semua adalah data pengguna. Sekarang, ini hanya semacam mengisyaratkan. Ini adalah jenis tipikal dari bantu tingkatkan Google. Kirim data ke Google untuk membantu mereka meningkatkan Android mereka atau apapun sampahnya itu, benar? Seolah-olah itu urusan Anda untuk membantu mereka meningkatkan sesuatu. Saya pikir kita membeli sesuatu karena itu sudah berfungsi, dan kalau kamu mau memperbaikinya, ya lakukan sendiri. Sialan ya, pakai usaha sendiri. Jangan coba-coba ambil data saya supaya kamu bisa memonetisasi dan mengambil untung dari situ. Saya sudah bayar kamu. Selama kamu tidak membayar saya untuk itu, kamu bisa pergi saja, jadi matikan saja fitur itu. Dan mungkin sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh soal kamu mengirim data pengguna dan diagnostik, karena tetap saja data itu dikirim hanya saja tidak langsung ke Google. Tapi seperti yang saya bilang, opsi-opsi ini sebenarnya, dalam beberapa hal, menyesatkan kamu. Jadi, mengirim data pengguna dan diagnostik sebenarnya tidak berarti bahwa data itu sama sekali tidak akan dikirim. Karena, begini saja. Mari kita bilang begini. Panggilan darurat selalu tersedia untukmu kapan saja, tidak peduli apakah kamu terhubung ke Wi-Fi atau memiliki kartu SIM. Selama perangkatmu terhubung ke menara seluler, ini memang sudah menjadi fitur standar pada ponsel jika terjadi keadaan darurat, jadi kamu bisa melakukan panggilan darurat apapun kondisi ponselmu. Tapi karena hal itu, ponselmu secara otomatis akan terhubung ke menara yang dalam kasus ini agak bertentangan dengan opsi tersebut. Dan opsi pengiriman data pengguna dan diagnostik akan mengirimkan informasi tentang email dan info ponselmu. Begitulah caranya. Ponselmu jadi bisa dibedakan dari perangkat lain sehingga menara seluler mengetahuinya. Orang yang menerima panggilan darurat 911-mu, jika kamu melakukan panggilan darurat, akan kurang lebih tahu di mana lokasimu. Bahkan ketika semua pengaturan lokasi di ponselmu dimatikan, hanya karena mereka tahu menara seluler mana yang kamu gunakan. Mereka tahu di mana menara seluler itu berada. Jadi sekali lagi, Anda melanggar beberapa opsi yang telah Anda matikan secara tegas. Jelas, Anda juga terhubung ke perangkat lain yang memantau Anda sehingga mereka juga mendapatkan informasi yang melanggar aturan ini. Besar. Nah, hanya itu yang ingin saya katakan, sebagian besar berupa spekulasi. Terutama, namun Anda dapat memeriksa sebagian dari informasi tersebut hanya dengan menghubungi 911 dan membiarkan panggilan Anda terhubung, dan itu berhenti menjadi spekulasi, sungguh. Dan saya bisa memberitahu Anda bahwa panggilan Anda akan tetap tersambung, karena saya sendiri sudah melakukan bypass pada ponsel dengan melakukan panggilan darurat dan panggilan saya tetap tersambung. Padahal saya berada di ruang bawah tanah tanpa koneksi Wi-Fi di perangkat dan tanpa kartu SIM di ponsel. Jadi ya, itu jelas sesuatu yang sudah saya alami sendiri dan saya tahu bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya tidak berarti apa-apa. Sekarang, satu hal terakhir di sini adalah pembaruan dan pemasangan aplikasi, jadi tidak ada pilihan, ini hanya memberitahu Anda. Dengan melanjutkan, Anda setuju bahwa perangkat dapat secara otomatis mengunduh dan memasang pembaruan serta aplikasi dari Google. Wah, hebat. Terima kasih banyak karena Anda hanya memberitahu saya bahwa Anda akan melakukan ini dan silakan lakukan sendiri. Karena Anda tidak punya hak bicara. Sekarang, sebenarnya Anda memang punya hak bicara dan Anda bisa mencegah hal ini terjadi. Anda bisa memilih, Anda harus menyetujui ini. Tapi pada akhirnya Anda bisa langsung masuk ke sistem dan langsung saja hapus. Aplikasi yang ada di sana yang bertanggung jawab atas sampah ini dan akan saya bahas sebentar lagi, tapi
Untuk memberi Anda gambaran dan menjelaskan apa ini, pada dasarnya ini adalah cara Google memaksa hal-hal yang mungkin tidak Anda inginkan ada di perangkat Anda. Ini juga cara Google melakukan patch keamanan tanpa Anda pernah tahu bahwa perangkat Anda telah diperbaiki untuk kerentanan apapun yang mungkin telah ditemukan. Dan ini sepenuhnya, maksud saya Anda juga mendapatkan informasi bahwa misalnya aplikasi bisa diperbarui dan Anda bisa menghapus pembaruan dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang menjadi fokus utama dari ini atau yang akan saya fokuskan adalah kenyataan bahwa ada hal-hal yang biasanya tidak bisa Anda kendalikan sepenuhnya. Dan itu secara spesifik adalah layanan pembaruan OTA. OTA sendiri adalah singkatan dari Over the Air Updates. Sekarang, untuk memberi Anda contoh tentang bagaimana layanan seperti ini digunakan. Baru-baru ini, ada hal menarik dan luar biasa bagi orang-orang yang membeli kulkas Samsung seharga $3.000 yang pintar dan punya layar, jadi mereka bisa, Anda tahu, punya kulkas pintar yang keren. Kulkas itu bisa memberitahu mereka alih-alih menutup pintu bahwa mereka lupa menutup pintu, kan? Fitur khusus itu karena kulkasnya punya layar. Mereka juga bisa entah bagaimana membuat daftar belanja, menempelkan gambar atau coretan di sana, dan hal-hal lainnya. Nah, Samsung memutuskan untuk memaksa kulkas itu menampilkan iklan dan pembaruan iklan itu karena merupakan perubahan. Jadi itu adalah pembaruan. Pembaruan itu datang tanpa izin mereka. Bahkan jika opsi pembaruan kulkas mereka sudah dimatikan untuk layanan pembaruan OTA, jadi mungkin saja mereka sudah mematikan pembaruan. Jadi kulkasnya tidak memperbarui ke versi yang lebih baru atau semacamnya. Tapi iklan sialan ini tetap saja masuk lewat cara belakang yang bahkan tidak bisa mereka atur. Biasanya, Anda bisa mematikan di pengaturan atau semacamnya, tapi Anda bahkan tidak akan menemukan opsi untuk mematikan hal seperti ini. Jadi Google, jelas saja, semuanya dari Google. Jadi inilah sampah yang berjalan di latar belakang Android. Dan secara teknis, Anda bisa menghapusnya jika Anda mengunduh aplikasi yang memungkinkan Anda melihat tugas atau proses yang berjalan di latar belakang. Dan salah satunya adalah layanan pembaruan OTA, dan Anda bisa langsung menghapusnya, tapi Anda juga akan membuat perangkat Anda rentan terhadap eksploitasi di masa depan jika ada. Jadi mungkin itu bukan pilihan yang baik. Tapi sejujurnya, saya sudah sampai di titik di mana ketika bulan September tiba, saya benar-benar akan menghapus ini. Meskipun ponsel utama saya adalah Samsung yang mendapat pembaruan selama 7 tahun, dan saya sama sekali tidak peduli dengan pembaruan ini. Karena saya suka punya kebebasan untuk menginstal aplikasi dari manapun saya mau. Dan saya benar-benar ingin tetap memiliki kendali itu. Namun Google pada dasarnya ingin bersikap baik di sini dan datang serta memberitahu saya, karena ada begitu banyak pilihan malware, kami akan mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Kami melindungi Anda dengan membatasi akses instalasi aplikasi sembarangan. Besar. Dengan logika tersebut, Anda sebaiknya memilih Apple saja. Setidaknya mereka memberi Anda privasi, tidak seperti Google yang mencoba menjualnya. Baiklah, mari kita tinggalkan topik itu. Jelas, saya bisa menghapus layanan pembaruan OTA itu jika Anda mau. Itu adalah sesuatu yang akan saya lakukan ketika waktunya tiba, karena saya jelas tidak menginginkannya, tapi itu terserah Anda. Sekarang kita lanjut ke pengaturan dasar, kita punya lagi pengaturan lokasi. Nah, ini semacam berasal dari Xiaomi, pembaruan sistem otomatis. Kirim data pengguna dan diagnostik, iklan yang dipersonalisasi. Saya ingin menekankan bahwa ini dari Xiaomi dan mereka punya cara brengsek dengan semacam memberikan psikologi terbalik di sini. Untuk mematikan pada dasarnya iklan yang dipersonalisasi. Ya, kita akan mematikannya sekarang. Kamu sudah melakukan konfirmasi ke sesuatu yang seharusnya berwarna biru di sialan ini, kan? Xiaomi, perbaiki ini sekarang. Apa maksudmu? Jika kamu tidak tahu apa ini, pada dasarnya perangkatmu sedang memata-matai kamu. Jadi mereka bisa menjual datamu, seperti apa yang kamu cari, bicarakan, supaya kamu bisa mendapatkan iklan yang lebih tertarget. Hebat, saya pasti suka itu. Selanjutnya, kita punya program pengalaman pengguna. Sekali lagi, kamu membeli satu paket lengkap. Kamu di sini bukan untuk berbagi data supaya perusahaan bisa meningkatkan perangkat mereka. Kamu sudah membelinya. Kalau mereka ingin memperbaikinya untuk membantu mereka menjual perangkat baru nanti, itu urusan bisnis mereka, bukan urusanmu. Untuk membagikan datamu agar mereka bisa memonetisasinya supaya mereka bisa meningkatkannya.
Selanjutnya kita punya izin pengembangan sistem. Sebenarnya masih ada lagi. Sebenarnya tidak banyak lagi, hanya sekitar 3 lagi. Tapi kamu bisa melewati ini dan lanjut ke berikutnya. Kita punya kontrol orang tua tentu saja. Jika kamu ingin mengaktifkannya, tinggal aktifkan dan kamu bisa lanjut ke berikutnya. Kita punya pilihan font, hanya 2 opsi, kecuali kamu mengunduh lebih banyak setelah proses pengaturan selesai, jadi perbedaannya lebih ke ukuran, lalu peluncur default. Ini hanya mengacu pada bagaimana aplikasi-aplikasimu disimpan di layar utama. Kamu bisa memilih klasik yang khas seperti iPhone dengan semua aplikasi di layar utama, atau kamu bisa memilih App Drawer yang akan saya pilih selanjutnya. Navigasi, kita punya pilihan gestur atau tombol, saya akan tetap menggunakan gestur. Saya juga ingin menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan tambahan untuk gestur. Jadi kalau kamu ingin menghilangkan bar bawah itu, sayang sekali tidak bisa. Aplikasi terbaru, tata letaknya juga terserah kamu mau seperti apa. Saya akan tetap menggunakan yang ini dan pada dasarnya kita sudah selesai. Tapi saya masih ingat untuk menunjukkan aplikasi itu kepada kamu. Jadi mari kita tunggu sebentar. Aplikasi yang akan kamu gunakan untuk memigrasi data dari perangkat lama ke perangkat ini. Yang satu ini jauh lebih unggul daripada apapun yang dapat ditawarkan Google. Jadi aplikasi tersebut akan berada di halaman kedua, di bawah aplikasi sistem, tersembunyi tepat di sini. Jadi ini adalah Mi Mover. Aplikasi ini adalah aplikasi yang ingin Anda gunakan untuk memindahkan data. Nah, jika perangkat lama Anda adalah Xiaomi, Anda sudah memiliki aplikasi ini di ponsel tersebut juga. Namun jika Anda menggunakan perangkat lain seperti misalnya Samsung di sini, Samsung memiliki versi aplikasi ini sendiri yang Anda tidak akan menggunakan aplikasi itu untuk memindahkan data dari sini ke perangkat ini. Sebagai gantinya, Anda harus mengunduh Mi Mover di perangkat Samsung lama Anda. Lalu buka aplikasi tersebut untuk menghubungkan kedua ponsel ini dan pilih data apa yang ingin Anda pindahkan dari ponsel ini ke sini. Dengan cara ini akan tercipta hotspot antara kedua perangkat ini, jadi pada dasarnya akan menggunakan koneksi jaringan. Dan Anda bisa memindahkan hampir semua yang Anda inginkan dengan cukup cepat juga, jadi saya sangat merekomendasikan untuk memanfaatkan cara ini jauh lebih baik. Jadi, dengan penjelasan yang cukup panjang ini, saya harap Anda merasa terbantu dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.